We're going to have a short message this morning. Dan mungkin kita akan mendengar khotbah singkat pagi hari ini. Amen. I'm afraid my voice might run out, so if it runs out, it'll be very short message. Jadi saya berharap bahwa suara saya nggak akan hilang. Jadi karena itu saya berusaha akan menyingkapkannya. Amen. I was my wife and I have known Pastor Jerome and Jess in Papua, who are pastoring in Papua. We've known them for ever since they got saved. Dan saya bersama dengan Ibu Angie sudah mengenal pasangan itu, Pastor Jerome dan juga Jessica ini pada saat mereka baru diselamatkan. And maybe some of you remember them when they came through here with their kids Dan in transit. mungkin beberapa di antara kita juga sudah mengenal pasangan ini pada waktu mereka transit mau pergi ke Papua dan beserta anak-anak mereka datang ke sini. I remember when Pastor Jerome got saved. Dan saya masih mengingat pada waktu Pastor Jerome diselamatkan. He used to be a drug addict, addicted to methamphetamine. Dulunya dianya adalah orang yang tergantungan kepada obat-obat terlarang atau narkoba. I know he just looks like a huge rugby player, but really he was a mess. Mungkin memang secara fisik dia kelihatannya seperti seorang atlet pemain rugby, tetapi sebenarnya dulu kehidupannya begitu sangat berantakan. We saw him get saved. Dan kita melihat dia diselamatkan. God raised him up. Dan Tuhan memakai dia, mengangkat dia. We saw him get married to Jess. Dan kita juga menyaksikan dia menikah dengan Jess. And I remember we would, after church many times, he would talk to me about his desire to one day go and preach the gospel. Dan suatu hari dia pernah bertemu dengan saya dan bilang kepada saya bahwa dia memiliki hasrat atau keinginan untuk pergi suatu saat diutus untuk memberitakan kabar Injil. And he was just a disciple in the church, just like young guys here. Pada saat itu dia menjadi murid sama seperti halnya murid-murid di tempat But he ini. would talk to me about his dream to one day go overseas and preach. Tetapi pada saat itu sekalipun dia masih murid, dia sudah memberitahukan mimpinya bahwa suatu saat dia ingin pergi ke luar negara untuk memberitakan And so Injil. now we see he is living his dream. Dan saat ini kita melihat dia menghidupi mimpinya itu. And the Holy Spirit is flowing through that couple. Dan Roh Kudus juga kita melihat mengalir melalui pasangan itu. And many people have been saved already because of their influence. Dan kita melihat ada banyak orang diselamatkan karena dampak dari hidup mereka. He is what we would call in English, he's in the flow. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris kita menyebutnya di dalam aliran. The Holy Spirit is flowing through his life. Jadi Roh Kudus mengalir melalui kehidupannya. And his wife and his family. Juga istri dan juga keluarganya. And is touching other people. Dan akhirnya melalui itu mereka menjamah hidup orang Amen. lain. It's the Holy Spirit that was inspiring him years ago. Dan Roh Kuduslah yang memberi inspirasi kepada dia tahun-tahun dulu sebelumnya. And as he stepped into obedience, Dan pada saat dia melangkah kepada ketaatan, the Holy Spirit continues to flow. dan Roh Kudus masih terus mengalir melalui dia. Amen. And the reality is God wants to flow in your life. Dan kenyataannya juga sama halnya Roh Kudus juga ingin mengalir melalui hidup kita. Because Jesus, in the text we're going to read, Jesus talks about the flow of the Holy Spirit. Karena Yesus sendiri nanti di dalam ayat bacaan yang sebentar lagi akan kita baca, Yesus juga membicarakan tentang aliran Roh Kudus. And he says it's like water, it's like a fountain or rivers of living water. Itu sama halnya seperti kehidupan, seperti air mancur, seperti air yang mengalir. How many know that water needs to flow? If it's going to be healthy, it needs to keep flowing. Dan kamu tahu bahwa supaya air itu menjadi air yang sehat harus senantiasa mengalir. Amen. I'm going to share an illustration about some rivers and a sea that is in southern Russia. Jadi saya akan memberikan ilustrasi di sini sungai dan juga lautan di negara ini Rusia. Rusia bagian selatan. Rusia bagian selatan. This was the fourth largest sea in the world. Dan laut ini dulunya adalah laut terbesar keempat yang ada di dunia. Or we would call it perhaps an inland lake, like a sea or inland lake. Atau kita sebut seperti danau pedalaman. Like the Sea of Galilee. Jadi seperti Laut Galilea. This was the fourth largest in the world. Jadi ini adalah lautan terbesar keempat di dunia. And it had two main rivers that were providing the water for this sea. Dan untuk mengaliri laut ini ada dua sungai besar yang mengalir ke sana. But the Russians in their wisdom thought, listen, we're going to divert these rivers.
because we need some irrigation over here. We've got some farms over here. So they changed the course of the rivers. Jadi kamu tahu orang Rusia dengan pemikiran mereka berpikir bahwa kita akan mengalirkan air dari arah ini karena di sini ada pertanian dan juga di sini ada hal lain lagi. Jadi kita coba mengalirkannya dari sungai itu. So they diverted the water away. Jadi mereka mencoba mengalihkan aliran dari sungai And it itu, air stopped itu. the flow of water into the sea. Dan akhirnya aliran sungai utama ini yang dua tadi itu berhenti mengalir ke lautan ini. The effect of that was very devastating, very destructive. Dan akhirnya dampak dari aliran yang dialihkan itu membawa dampak yang sangat menghancurkan. Because the sea began to shrink. Karena lautan akhirnya menjadi menyusut volume airnya. And people who lived off fishing, they lost their jobs. Jadi mereka yang bekerja sebagai nelayan, mereka kehilangan pekerjaan mereka. Villages that were once, very, very busy and prosperous became ghost towns and empty. Dan dulunya kampung-kampung di sana itu yang mereka sangat makmur, akhirnya mereka menjadi kampung mati dan nggak ada lagi kebaikan atau kehidupan di tempat itu. Many health problems occurred. Dan akhirnya juga masalah kesehatan pun terjadi di tempat itu. Because this water was bringing health and it was bringing life into that region. Karena sebenarnya aliran sungai inilah membawa kehidupan dan juga air yang sehat bagi kehidupan orang-orang yang mendiami tempat itu. Now, Carrick and I have done our best to get this video working, so let's try to watch this very short little video. There's no sound, right, Carrick? Carrick, tidak ada suara, ya? No sound. Okay, so this is just time lapse showing you what happened over the decades from 1970 through to 2000. Jadi inilah kira-kira gambarannya dari tahun 1970-an sampai ke 2000-an. You can see how the water just shrunk away. Jadi kita bisa melihat di sana airnya menyusut, menjauh pergi. Okay, now there's a good end to the story. Jadi ini adalah akhir yang baik di dalam kisah ini. But the point is we want to see that the flow is important. Tetapi di sini yang mau kita lihat bahwa aliran itu sangat penting. The flow brings life. Karena aliran inilah yang membawa kehidupan. Amen. So Jesus spoke about getting in the flow in John chapter 7. Dan Yesus membahas tentang masuk ke dalam aliran air di dalam Yohanes pasal 7. Amen. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out saying, "If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. Dan pada hari-hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Amen. Let's talk about firstly the streams of God or the river of the Holy Spirit. Jadi yang pertama kita membahas tentang aliran air dan aliran sungai dari yang datangnya dari Tuhan. Jesus is talking about the Holy Spirit who wants to work in every one of our lives. Jadi yang dibicarakan oleh Yesus di sini adalah Roh Kudus yang ingin bekerja di dalam setiap kehidupan. He is the source of inspiration. Dan dialah sumber dari segala inspirasi. Amen. It's the Spirit of God that gives us life. Dan Roh Allah itulah yang memberikan kita hidup. Maybe you hear we've got people who are musicians or people that have written songs. Dan mungkin ada orang di sini pemain musik atau kita tahu mereka penulis lagu. And you know what it's like to feel inspired and you get in the flow and you get creative. Jadi mereka harus merasa terinspirasi dulu dan pada saat itu mereka akan menciptakan lagu itu. Jadi harus ada yang mengalir. But you've got to step into the flow. Dan pada saat kita melangkah masuk ke dalam alirannya. Amen. I was watching Pastor Jerome. Dan saya menyaksikan Pastor Jerome. He's only been in Sentani, Papua for less than 1 year. Dan beliau berada di kota Sentani kurang dari 1 tahun. But he's already speaking Indonesian. Tetapi beliau ini sudah bisa berbahasa He Indonesia. couldn't speak Indonesian at all when he came here the first time. Pada waktu dia pertama kali datang mampir di Bali, dia nggak bisa sama sekali bahasa He's Indonesia. in the flow.
Dia mengalir, He's inspired. dia terinspirasi. And that inspiration is touching others. Dan inspirasi itu akhirnya menjamah orang lain. And it was very exciting just to be in that atmosphere. Dan sangat luar biasa rasanya berada di atmosfer atau suasana seperti itu. Here Jesus talks about a river that flows from within us. Dan di sini Yesus mengatakan aliran air yang mengalir dari dalam. You know, the Spirit of God, the Bible says, moved upon you to draw you to salvation. Dan Alkitab menuliskan bahwa Roh Kudus mengalir atau ada di dalam kita, membawa kita mendekat kepada keselamatan. No man can come to God unless the Spirit of God draws him and he begins to move in the flow. Dan tidak ada seorang pun yang diselamatkan atau mendekat kepada Tuhan kecuali Roh Kudus sendirilah yang membawa mereka mendekat dan ikut dalam aliran Roh Kudus There itu. is a flow of grace. Dan ada juga di sana dikatakan aliran kasih karunia. Amen. The Bible says even angels get involved. Dan bahkan Alkitab menuliskan malaikat pun terlibat. Did you know that? That in fact there's angels in heaven that overshadow your life to bring you to the place of salvation. Dan tahukah kamu bahwa sesungguhnya malaikat mereka juga melindungi kamu sehingga membawa kamu mendekat kepada keselamatan. That's what the Bible says in Hebrews 1:14. Itulah yang dijelaskan di sini di dalam Ibrani 1 ayat 14. Amen. And in Romans chapter 10:13. Dan di Roma 10:13 It talks about how the Holy Spirit works to inspire somebody to preach the gospel to us. dan di sana juga dijelaskan tentang Roh Kudus yang bekerja melalui seseorang untuk memberitakan kabar Injil. So in other words, it's no accident that you're here. Jadi dengan kata lain bukan kecelakaan atau bukan kecelakaan ya, kamu ada di sini. Kebetulan. Bukan kebetulan kamu ada di sini. But it's the result of the Holy Spirit flowing. Tetapi itu adalah hasil dari Roh Kudus yang mengalir dalam kamu. Amen. God's inspired 3 young people to go out into the street late at night. Dan ada 3 orang pemuda dan melalui pekerjaan Roh Kudus mengarahkan mereka pergi keluar untuk menginjili udah tengah malam. It was already maybe 11 o'clock. Mungkin malam itu sudah 11 malam, But jam they 11 just malam. said, okay, we're going to do it. And they stepped into the flow. Dan mereka bilang, oke, saya akan melakukan, dan mereka melangkah ikut aliran They itu. went into the city and personally witnessed to people. Dan mereka pergi ke kota dan secara pribadi mereka bersaksi kepada orang-orang. And one of those people they spoke to was me. Dan salah satu di antara mereka, orang yang mereka injili itu ada salah satunya And I saya. got saved because somebody got in the flow. Dan akhirnya saya kalau bisa diselamatkan itu karena seseorang masuk melangkah kepada aliran itu. Now the Bible says this is a very logical flow. Jadi Alkitab mengatakan bahwa ini adalah aliran yang sangat logika, bisa diterima akal In sehat. Romans chapter 10, the Bible says, whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. But how can they call upon him whom they have not believed? And how can they believe in him who they have not heard? And how can they hear unless somebody preach to them? And how can they preach unless they are sent? Roma 10:13 di sana dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Hallelujah. That's telling us the Holy Spirit wants to move through your life to touch others. Dan ini dikatakan bahwa Roh Kudus ingin bekerja melalui kepada kita dan juga orang lain. Maybe some of you are thinking, oh, yeah, maybe I'll go to Renon, maybe, if I'm feeling up to it. Jadi mungkin di antara kita berpikir, oh, aku akan pergi ikut melakukan penginjilan ke Renon kalau perasaanku baik. I want to Dan aku lakukan. encourage you, jump in the flow. Dan aku mendorong kamu, masuklah, loncarlah ke dalam aliran itu. If you stay at home, I guess you're not going to win anybody to Christ. Kalau kamu tetap tinggal di rumah, saya yakin kamu tidak akan pernah memenangkan seseorang pun kepada But if you Kristus. come and reach out to somebody, you could see people saved. Tetapi kalau kamu datang dan menjangkau orang lain, kamu bisa menyelamatkan orang lain. Amen. So I want you to think about
how the Holy Spirit flows, Jadi mari kita pikirkan bersama-sama bagaimana Roh Kudus ini mengalir. depending on our obedience. Jadi ini tergantung kepada ketaatan kita. Because sometimes there can be a blockage in the flow. Karena kadang-kadang itu bisa aliran Roh Kudus itu bisa tersumbat di dalam aliran itu. Maybe you've had in your house maybe a blocked drain in the basin or in the kamar mandi. Jadi mungkin kita di rumah juga pernah mengalami hal yang sama. Ada sumbatan di dalam aliran air kita di rumah, entah kamar mandi. Or a blocked toilet. God help us. Atau toilet yang sumbat. We don't even want to think about that, do we? Ya, jadi Don't think about it. kita nggak usah mikirkan apa yang harus kita lakukan. So when we block the flow, it's always unhealthy. Jadi pada saat aliran Roh Kudus itu tersumbat, itu nggak sehat. And in the same way, we can block the Holy Spirit. Dengan hal yang sama, sebenarnya kita juga bisa menyumbat aliran Roh Kudus itu. The devil he can't stop the Holy Spirit. Iblis dia tidak bisa menghentikan aliran Roh Kudus. But when we choose not to step out into the flow, we can block the Holy Spirit. Tetapi pada saat kita memilih tidak melangkah masuk ke dalam aliran Roh Kudus itu, itulah yang bisa menghambat Roh Kudus itu mengalir. Amen. Jesus spoke about the Holy Spirit given as we obey him. Dan Alkitab menuliskan Roh Kudus diberikan kepada kita pada saat kita taat. In John 14:15, he said, if you love me and you submit or surrender to my word and obey my word, I will ask the Father and he will give to every person the Holy Spirit and he will be with you forever. Yohanes 14:15 di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. In other words, our response to God will affect how much of the Holy Spirit flows in our life. Jadi dengan kata lain, seberapa banyak respon kita atau cara kita menanggapi kepada Roh Kudus ini, sebegitu banyak jugalah Roh Kudus itu mengalir melalui hidup kita. I'm thinking probably everybody here, you know what it feels like when the Holy Spirit moves in your life. Dan saya juga bisa mengatakan bahwa setiap orang di tempat ini, kamu sesungguhnya bisa merasakan aliran Roh Kudus itu mengalir dalam hidupmu. Let's have a check. How many people have ever felt the Holy Spirit move in your life? Mari kita cek, berapa orang di sini kamu dapat merasakan Roh Kudus bekerja melalui hidupmu? Pernah. You've felt that at some stage. Dan kamu merasakan itu dan mungkin agak aneh atau lain kamu rasakan. No, at some stage that means sometime pernah merasakan, yeah, the Holy Spirit working in your life. Ya, jadi kamu pernah merasakan Roh Kudus itu bekerja dalam hidupmu. If you have ever experienced that, kalau kamu pernah mengalaminya, whenever there is a blockage, we can also feel that. Dan pada saat aliran Roh Kudus itu seperti tersumbat, kita juga bisa pasti dapat merasakannya. And it's not a good feeling. Dan perasaan kita pasti nggak enak. The inspiration stops. Karena inspirasi akhirnya berhenti. We lose our appetite for prayer. Akhirnya kita kehilangan rasa kita untuk berdoa. We get disconnected from the source. Dan karena kita terputus dari sumber utamanya. Perhaps we lose our appetite for the Word of God. Mungkin kita juga kehilangan keinginan untuk mendengar atau membaca firman. But it starts when we disobey. Tetapi hal itu dimulai pada saat kita tidak taat. It's interesting, isn't it? The devil cannot stop the Holy Spirit. Dan disinilah yang menariknya bahwa iblis dia tidak bisa menghentikan aliran Roh Kudus. But we can. Tetapi kita bisa. If we choose not to submit. Kalau kita memilih untuk tidak taat. Amen. The Bible says in Romans 8:14 that all of those who are led by the Spirit are children of God. Di dalam Roma 8:14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amen. All of those that are led by the Spirit. Mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus. Are you led by the Spirit this morning? Apakah kamu dipimpin oleh Roh Kudus pagi hari That's a ini? good question to ask ourselves. Itu adalah pertanyaan yang baik yang perlu kita tanyakan kepada diri kita Because the sendiri. Bible says you can be led by the Spirit
or led by the appetites of the flesh. Karena kita menuliskan bahwa kamu bisa saja dipimpin oleh Roh Kudus, atau kamu dipimpin oleh keinginan dagingmu. Amen. So it's like when you wake up in the morning, Dan karena itulah pada saat kamu bangun di pagi hari, your spiritual side says, let's connect with God. dan Roh Kudus mengatakan mari kita terhubung dengan Tuhan. Let's read the Bible, let's pray. Mari kita baca Alkitab, mari kita berdoa. But your flesh says, Tetapi kedagingan kamu ada di sana. let's stay in bed. Mari kita tetap tidur aja. Let's have a drink of coffee and just check social media. Mari kita minum kopi sambil ngecek media sosial. It's not evil, Itu enggak jahat, bukan but your dosa. spirit becomes dry. Tetapi rohmu di dalam kamu itu menjadi kering. The Bible, in Galatians 5:16, Paul says, live by the Spirit and you will not follow the desires of the flesh. Galatia 5:16 dikatakan ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. You know, the reason we begin to want or desire sin is because we lose connection with God. Dan kamu tahu kalau kita memiliki keinginan untuk melakukan dosa, itu karena kita kehilangan Roh Kudus di dalam diri And kita. as that connection with God gets blocked, we stop praying, we stop reading our Bible, we stop coming to church. Dan karena aliran kita bersama dengan Tuhan tersumbat, akhirnya kita tidak mau berdoa, tidak mau datang ke gereja. That's why Jesus talked about you and I coming into the flow of the Holy Spirit. Dan karena itulah Yesus mengatakan bahwa kamu dan saya, kita semua harus datang kepada aliran air yang hidup itu. Amen. I believe God wants to work in this church. Dan kalau kita ingin roh Allah bekerja di sini, di gereja ini, And God wants to work in your life individually, Dan- every one of us. dan Tuhan ingin bekerja melalui kehidupan kita setiap individu di tempat He ini. wants to do something fresh in your life this morning. Dia ingin melakukan sesuatu yang baru bagi kamu, bagi hidupmu pagi hari ini. He's able to bring supernatural breakthroughs. Dia sanggup membawa terobosan yang supernatural bagi hidupmu. He's able to bring incredible inspiration. Dia sanggup membawa inspirasi yang sangat luar biasa. He's able to bring you from a dry place into a place of fruitfulness. Dan dia sanggup membawa kamu dari tempat yang kekeringan tidak ada buah, membawamu ke tempat yang penuh dengan buah-buah. Does anybody here want to be fruitful for God? Apakah ada orang di tempat ini yang berbuah bagi Tuhan? Amen. The scripture talks about this. Dan ayat bacaan kita membahas tentang hal ini. The Lord will guide you continually and satisfy your soul in drought and strengthen your bones. You shall be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. Yesaya 58 ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. This is talking about the result as you and I get in the flow with the Holy Spirit. Dan inilah hasil yang akan kamu terima kalau kita tetap berada di dalam aliran Roh Kudus itu. The way to get into the flow is simply to obey God. Ya, jadi cara yang paling mudah adalah pada saat supaya kita aliran itu tetap mengalir, kita harus taat kepada Tuhan. I'm not talking about something complicated or difficult here. Saya tidak membahas sesuatu yang susah dimengerti atau komplikasi di sini. I'm not talking about something that we have to make up. I'm talking about something that's initiated by God. Jadi saya tidak membahas di sini bahwa kamu harus menciptakan atau membuat-buat sesuatu, tetapi di sini saya membahas tentang inspirasi yang datang yang dituntun oleh Tuhan. Pastor Jerome and Jess are not in Papua because they just want to be there. They're there in obedience to the flow of the Holy Spirit. Dan Pastor Jerome dan juga Jess, mereka berada di Papua bukan karena keinginan atau kehendak mereka, tetapi itu adalah karena aliran Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus bagi mereka untuk ada di sana. There are so many verses in the Bible that talk about this truth, Dan ada begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang membahas tentang kebenaran ini. that show us that the blessing is the result of being in the flow. Yang di sana dijelaskan tentang hasilnya adalah berkat
pada saat kita taat kepada aliran Roh Kudus itu. Now, we all want the blessing, don't we? Bukankah kita semua ingin yang namanya berkat? We all want the feeling of being inspired. Dan kita juga ingin mendapatkan yang namanya hati yang terinspirasi. Of course, we want to be fruitful. Tentu saja kita ingin berbuah-buah. But this is only possible if we're connected to the source Tetapi hal itu bisa terjadi kalau kita terhubung kepada sumber utama. and we flow in obedience. Dan kita mengalir mengikuti arahan Roh Kudus. Just think about these two verses with me. Jadi mari kita pikirkan bersama dua ayat ini. Think about the flow. We could actually make like a flow chart out of these two verses. Jadi mari kita membayangkan tentang aliran kita buat dari dua ayat ini. Jesus said to the Jews, if you believe my word and obey my word, then you're truly my disciples. And then you shall know the truth, and the truth will set you free. Yohanes 8:31 di sana dikatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." How many want to be free? Berapa orang di sini ingin bebas, Free in your dimerdekakan? mind, Dimerdekakan di dalam free in pikiranmu, your spirit, dimerdekakan secara roh, free from demonic oppression. dimerdekakan dari tekanan dari roh-roh jahat. Amen. The Bible says that's the result of being obedient to God. Dan Alkitab menuliskan itu adalah hasil saat kita taat kepada Tuhan. If you obey my word, Kalau kamu mentaati you firman-Ku, are truly my disciples. kamu adalah muridku, sungguh-sungguh muridku. Dan kebenaran, And the truth will set you free. dan kebenaran itu akan membebaskan kamu, memerdekakan flow. kamu. Jadi ada mengalir dari sana, ada aliran. Amen. Then in 1 John, Dan di 1 Yohanes, amen, another flow. aliran yang lain. This is talking about having fellowship with each other and fellowship with God. Dan di sini membahas tentang fellowship bersama dengan Tuhan dan juga sesama kita. Amen. This is a flow that sometimes gets blocked. Dan kadang-kadang aliran seperti ini juga bisa tersumbat. And let's look at what it says. Dan mari kita lihat apa yang dikatakan ayat. It says, if you live in the light or you walk in the light as he is in the light, then you have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ washes you from all sin. Dan di sana dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amen. Sometimes there are things that come in that interrupt the flow. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang menginterupsi aliran air itu. Maybe there are some here this morning. Mungkin ada pagi hari ini di sini. You love God. Kamu betul mengasihi Amen. Tuhan. You're here because you want to be. Kamu ada di sini karena kamu memang ingin di sini. But sometimes you're aware that something is like interrupts your fellowship with God or with other people. Tetapi kadang-kadang ada sesuatu hal yang menginterupsi atau mengganggu hubungan kamu dengan Tuhan ataupun sesama jemaat. Can we be honest? Bisakah kita jujur? Sometimes we get irritated, we get offended, Dan kadang-kadang kita tersinggung, kita nggak suka dengan hal and itu. we draw back. We kind of hold ourselves back. We don't want to be in the flow of fellowship anymore. Jadi kita akhirnya menarik diri kita mundur. Kita nggak mau lagi bersama dengan jemaat yang lain. Bitterness will keep people out of the flow. Dan kepahitan itu akan membuat orang menjadi mundur, menarik diri mereka dari aliran. Anger, Kemarahan, gossip, gosip, rebellion ketidaktaatan. cause us to step out of the flow. Dan akhirnya hal-hal ini akan membuat kita melangkah keluar dari aliran. And we lose that sense of fellowship. Dan akhirnya kita kehilangan rasa kita saat kita beramah-tamah atau berfellowship. Even when we come to church, we don't feel quite the same. Something's missing. Jadi sekalipun kita datang ke gereja, kita dapat merasakan bahwa rasanya nggak sama lagi, seperti ada yang hilang. Because we're not in the flow. Karena kita sebenarnya sudah tidak berada dalam If aliran you're yang sama. feeling that something's blocking the flow, Karena kalau kamu merasa bahwa ada sesuatu yang menyumbat aliran itu, you've got to flush that out. kamu harus memompanya supaya alirannya lancar. You know that little tool that we use sometimes to unblock a drain? Saya juga nggak tahu apa namanya, tetapi orang yang sering sumbat itu ada seperti yang karet itu kita buat untuk mendorong supaya hambatan itu lancar. Ada di lemari tapi mungkin susah ditemukan. Okay, we've got one here, right?
And so, Kita punya satu but di sini. we know what that is, right? Jadi kita tahu sebenarnya bagaimana menggunakan alat itu. Sometimes we've got to do that in our spiritual life. Jadi kadang-kadang perlu kita menggunakan alat seperti itu di dalam rohani kita. Something's blocking the flow. Let's get rid of that. Jadi sesuatu yang menghambat di dalam aliran Roh Kudus itu di dalam kita harus kita lepaskan. Maybe we're not walking in the light. Mungkin saja kita tidak berjalan di dalam terang lagi. Let's stop blaming others. Maybe it's something in us. Jadi stop, berhentilah kita menyalahkan orang lain, tetapi sesungguhnya mungkin sesuatu yang ada di dalam Because kita. God promises if you're walking in the light, you will have fellowship with one another. Dan karena Tuhan berjanji juga kepada kita, pada saat kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita berada di dalam aliran itu, kita akan berfellowship satu dengan yang lain. And the blood of Jesus Christ cleanses you from all sin. Dan akhirnya darah Yesus Kristus anaknya akan menyucikan kita dari segala dosa. That is the flow that we need. Dan itulah aliran yang kita butuhkan. I need my salvation, the presence of God, to be a present reality in my life. Dan saya juga mau keselamatan saya, bahwa hadirat Tuhan itu menjadi nyata di dalam kehidupan I saya. don't want salvation to be something, 43 years ago, I think I felt God flowing in my life. Jadi saya nggak mau seperti ini. Saya dapat merasakan bahwa aliran itu mengalir di dalam hidup saya, tetapi sudah 40 tahun yang lalu. I don't want that to be a distant memory. Saya nggak mau lagi mengingat masalah atau kenangan yang dulu-dulu I itu. want the Holy Spirit to be flowing in my life today. Tetapi saya mau aliran Roh Kudus itu ada di dalam hidup saya hari ini. How about you this morning? Bagaimana dengan kamu pagi hari ini? Amen. Yes, amen. Ya, amin. Hallelujah. Amen. Let's pray. Mari kita berdoa.